Kunta kamilan, kuntum kamilin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd, kaifa halukum? Mazalta hamasatan? Ya, kita semua harus semangat ya. Semangat, antum semangat, Ustaz lebih semangat, antum loyo, Ustaz tetap semangat. Ya. Kita mau ngapain? Loyo, kemudian pasrah. Maksudnya itu pasrah dalam artian itu putus asa, itu bukan perilaku dari orang Islam. Perilaku putus asa itu perilaku dari orang-orang kafir ya. Jadi kita tetap semangat ya, apapun keadaan, apapun kegiatan, apapun tetap semangat. Semangat kita apa? Lebih baik dibanding hari yang kemarin. Itu semangat dari kita ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Sekarang kita lanjutkan tentang fikih zakat ya. Kemarin sholat sudah, puasa apalagi, iktikaf sudah, sholat tasbih apalagi ya. Sampai dipraktikin lagi sholat tasbihnya kan. Apalagi yang kemarin udah semua. Tentang masalah jenazah sudah, meskipun enggak terlalu ini, tapi udah di Fathul Qoribnya sudah. Kita ke zakat ya. Oh, bukannya udah zakat, itu zakat fitrah. Fitrah mah pelajaran kecil ya. Yang kita belajar sekarang itu fikih zakat yang lebih luas. Nanti antum ada namanya aswar putra. Selesai dari sini jadi apa? Jadi pedagang misalnya. Karena orang Bugis itu terkenal ya jadi pedagang. Di Papua, di Maluku, benar, di Malaysia itu terkenal orang Bugis itu jadi pedagang ya. Orang Bugis terkenal jadi pedagang. Makanya orang yang nggak bisa jadi pedagang diragukan kebugisannya ya, diragukan kebugisannya. Benar, orang Bugis itu terkenal jadi pedagang. Kedua yang terkenal jadi pedagang itu orang Padang ya, orang Padang, orang Madura, orang Jawa. Kalau orang Lombok terkenalnya apa? Kori, kemudian ahlu kitab, dalam artian itu ya Nahusoro, karena di sini Nurul Jadid namanya, itu katanya itu pondok sangat terkenal di Luwu, itu pimpinannya itu orang Lombok. Nah, di situ ya orang Lombok yang ininya, tapi orang Lomboknya habis sukses pulang. Kemarin Ustaz telepon orang Nurul Jadid, ternyata saya telepon orang mana Ustaz? Orang Madura lah, orang Madura. Loh, kemana orang Lomboknya? Udah pada pulang, udah pada sukses di sini, pada pulang. Itu kelemahan orang Lombok. Habis sukses pulang. Nah, kalau orang Bugis sukses netap di sana, anak cucu dia. Nah, orang Jawa apalagi. Makanya kita meskipun bukan misalnya saya nggak menekuni agama lagi, misalnya pelajaran-pelajaran agama, tapi tetap ya kita harus tentang zakat ya. Zakat ini penting tidak hanya bagi pedagang, bagi PNS juga sangat penting, bagi siapa lagi, semua penting zakat ya. Kita Fathul Qorib, ada yang megang Fathul Qorib? Nggak ada ya. Kita belajar tentang usahakan ya, kalau kita beli ya belilah, meskipun saya nggak suruh beli ya usahakan beli, biarin. Kita Abu Ahkam Zakati, tentang masalah zakat. Kemarin waktu dulu Ustaz lomba ini tingkat kabupaten dulu kitab, Ustaz salah mentasrif dulu, itu ngurangin nilai Ustaz, padahal itu gampang banget tasrifannya, tapi karena Ustaz demam panggung jadi ini ngurangin nilai Ustaz. Coba zakat ditasrif katanya. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wa huwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Langsung dikurangi deh. Zakatan itu bukan itu tasrifannya. Oh iya benar, zaka yazki, bukan zakka yuzakki. Nah, itu Ustaz nilainya kurang di sana. Zaka yazki zakatan wa mazkan fahuwa zakin wa dzaka madzkiyun.
Kemudian izki la tazki, mazkatan mizkatan. Nah, apa itu zakat berarti artinya? Seperti temannya Fahri namanya Zaki. Nah, Zaki itu isim fa'il yang dia itu artinya yang menyucikan. Berarti zakat itu artinya apa? Masdar zaka yazki, berarti zakat itu adalah pensucian. Pensucian arti dari asli dari zakat itu pensucian. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha untuk mensucikan. Bedakan zaki dengan zaki. Ya, apa bedanya zaki dengan zaki? Ayo, kalau zaki artinya cerdas, pinter, itu zaki. Kalau zaki pakai za, hati-hati nanti sya nanti jadinya saki, itu nanti artinya adalah beda ya, pensucian. Ya. Berarti wahwa lughatan an-nima ya, secara bahasa arti dari zakat itu nima. Nima itu adalah pertumbuhan. Berarti orang yang selalu mengeluarkan zakat hartanya akan terus menumbuh ya. Orang yang selalu mengeluarkan zakat hartanya selalu numbuh. Dikatakan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah gimana? Wa anfiqu walladzina yunfiqun itu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, itu akan terus menumbuh orang-orang yang berzakat ya. Tapi salah satu ini Ustaz merasakan, tidak hanya merasakan, melihat ya. Orang yang nggak pernah mengeluarkan zakat, orang yang nggak pernah mengeluarkan zakat, ada dua kemungkinan. Dia yang kena sakit atau anak yang ngebandel. Dua hal itu resiko orang yang Ustaz ngelihat sendiri masalahnya. Orang yang nggak mau mengeluarkan zakat dalam artian tidak hanya zakat fitrah gampang sekali 2,5 kilo. Nah, kalau dia sakit, anaknya ya bandel. Ya bandel. Ini sangat antum lihat aja nanti ketika orang-orang yang pelit zakat cepat sakit. Makanya ketika kita lagi sakit, salah satu obatnya apa? Sedekah atau zakat. Ya, itu ketika kita sakit. Ya, berarti Ustaz sakit, sedekah dong. Ya masa Ustaz umumin sedekahnya ya. Ya seperti itu. Sedekah terbaik kepada siapa berarti? Pada keluarga. Ya, pada keluarga, pada istri yang pertama. Nah, kedua ke ibu bapak, ketiga ya kepada kerabat-kerabat dulu. Ya seperti itu, lanjut. Yaitu tentang zakat. Wa syar'an, kemudian secara syariat apa itu zakat? Ismun limalin makhsusin, sebuah nama untuk harta yang khusus. Yukhadhu min malin makhsusin, diambil dari harta yang khusus. Sebuah nama untuk harta yang khusus. Yukhadhu min malin makhsusin, diambil dari harta yang khusus. Ala wajhin makhsusin, dari arah yang khusus. Yusarrifu li ta'ifatin makhsusatin ya. Kemudian ditasrifkan alias diberikan kepada golongan-golongan yang khusus. Nah, itu disebut dengan zakat. Zakat itu rukun Islam yang keberapa? 3 apa 4? Ayo, 3 apa 4? Ya, enggak ada. Isnin lagi nih. Ya, yang ketiga. Gimana hadisnya? Hafiz? Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat. Ya. Kalau memang keempat, ada dulu Ustaz pernah diskusi. Enggak, zakat itu rukun Islam yang keempat. Buktinya habis puasa kita berzakat. Dan enggak gitu, itu zakat fitrah namanya, Mas. Ya. Zakat itu luas ya, zakat itu luas.
Nah, di sini. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Nah, langsung kita ke pembagiannya. Zakat itu zakat mal ya. Kalau zakat fitrah udah nggak usah dibahas lagi karena antum insya Allah udah ngerti. 2,5 kilo doang. Berapa kemarin tuh? 3 kilo, 3 kilo doang. Udah nggak usah dibahas kalau itu mah. Gampang. Yang sangat sulit itu di zakat mal. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a ya. Zakat itu wali zakat mal itu terbagi menjadi 5. 5 zakat mal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada 5 ya. Zakat mal itu bagi jadi 5. Antum mau jadi siapa? Antum akan kena zakat. Yang pertama, wahwa al-mashi. Yaitu binatang ternak ya. Peternakan. Nah, al-muwashi peternakan. Siapa yang mau jadi pengembala di sini? Siap-siap ada zakatnya. Pengembala wajib belajar zakat. Peternakan yang pertama. Loh, gimana maksudnya peternakan, Ustaz? Ternak unggas? Kemarin Ustaz pergi ke rumahnya Ustaz Widian. Ustaz kau melihat apa peternakan dari ayahnya beliau. 6.000 ayam. Telurnya itu kayaknya kelelahan kita ngambilnya itu. Ibunya Ustaz Widian, Ustaz lihat, ngapain Bu? Ini lihat ini telur. Itu seember yang gede itu sekali ini tuh. Belum lagi nih, Masya Allah ya. Ayam ini sangat bisnis luar biasa, makanya itu. Apakah itu kena zakat? Nah, ini. Ada lagi bisnis dekat rumah Ustaz namanya bisnis entok. Apa bahasa entok itu? Bukan angsa, entok. Entok yang bebek itu loh, bebek yang gede. Kalau bahasa Lombok itu bebek Jawa. Bebek hitam gede. Ngomong itik beda, itik itu yang di sawah-sawah itik, yang kecil kurus, jelek. Nah. Yang gede hitam, terus ada merah-merahnya di ini itu. Kacamatanya itu namanya entok. Itu apakah di situ juga ada ininya, ada zakatnya? Ternyata ya dikatakan bahwasanya bukan. Ternakan itu ada 3 ya. Apa? Kambing atau domba, sapi nggak masuk kerbau. Kemudian ketiga itu adalah unta. Kambing atau domba. Jadi kambing sama domba itu sama. Dianggap sama. Kambing sama domba. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran surah Al-An'am. Al-An'am itu binatang ternak. Samaniyata azwaj minad do'ni itsnaini wa minal ma'ziz nain. Wa minal ibilis naini wa minal baqaris nain. Jadi yang wajib untuk dizakatkan itu ada samaniyat azwaj, ada 8 pasang. Apa maksud 8 pasang? Ya kambing 2 pasang, alias itu 2 pasang, domba 2 pasang, berarti udah 4. Kemudian kerbau 2 pasang, berapa? 6. Kemudian unta. 3 saja maksudnya itu, 3 saja jenisnya. Kambing atau domba, kerabat kambing-kambingan. Kambing, kemudian domba, kemudian kibas. Ada pernah lihat kibas? Nggak tahu kibas ya? Keempat itu ini kambing gunung. Goat ya. Lionel Messi itu bisa dikorbankan itu. Udah jadi goat ya. Iya. Jadi Messi itu emang Ustadz dulu nggak terlalu suka sama Lionel Messi ya karena mengidolakan rivalnya gitu. Nah, siapa rival Messi? Ya, tapi sekarang udah objektif, udah nggak terlalu mengidolakan mereka, jadi Ustadz langsung objektif. Ternyata emang hebatan Messi. Iya benar-benar. Kalau lebih hebatan dalam artian dulu hebatan Messi dalam segala aspek ya. Ronaldo itu dia hebat karena dia itu berusaha keras untuk hebat. Nah, kalau Messi nggak pakai usaha-usahaan, emang udah dikasih oleh Allah kelebihan. Messi itu kaki kirinya kita kasih, gitu. Kalau Ronaldo itu masih jadi tukang sapu, masih ini main bolanya masih ini gitu. Nah, baru dia menjadi hebat. Kalau Messi itu emang dari ini ya. Lanjut. Ya itu
Di sini dalam apa? Lanjut. Walau abara bi ni'ami lakana aula li annahu akhassu minal mawashi wal kalamu huna fil akhas. Nah, di sini enggak usah ditulis ya. Sebenarnya al mawashi artinya peternakan. Sebenarnya enggak usah bilang mawashi kata ini, tapi kita bilang aja ni'am. Lebih bagusan ni'am alias apa? Ni'am itu artinya adalah ya binatang ternak, lebih bagusan ni'am dibanding mawashi. Kemudian yang kedua, nanti kita bahas satu-satu ya, dibahas satu-satu peternakan itu bagaimana, nisab dan seterusnya. Yang kedua, yang diwajib zakatkan mal itu apa? Wal asman. Apa wal asman itu? Wa uridu biha adzahaba wal fiddata. Emas dan perak. Emas, perak dan juga mata uang. Ya, mata uang dalam artian itu ya uang kita, uang kertas. Itu yang wajib zakatnya. Apa? Emas, perak dan juga uang. Itulah bahasa kita. Uang. Nah, masalah uang ini banyak orang pelit di sini nih, masalah zakat ini. Kemudian yang ketiga, wazuru'u, apa? Tanam-tanaman. Wa uridu biha al aqwata, yang aku maksud di sini itu adalah aqwat, makanan pokok. Nah, dia nanam, tapi yang dia tanam makanan pokok, di situ ada zakatnya itu maksudnya. Bukan semua tanaman dia zakatnya. Nanam singkong ada zakatnya enggak gitu. Nanam apa terong ada zakatnya enggak. Ya maksudnya makanan pokok yang ditanam. Seperti apa? Di sini makanan pokok kita apa? Serem juga ini. Iya, nasi. Ya. Berarti yang nanam beras itu ada zakatnya. Kalau daerah sini kayaknya di mana itu yang makanan pokoknya jagung di sini ada? Semua nasi ya Sulawesi ya, semua nasi. Kalau di Sumbawa itu jagung. Nah, berarti siapa yang nanam jagung ada zakat. Ada di sini Sulawesi yang makan pokoknya. Apa basteng lagi? Oh, mojong. Oh, makanan pokoknya. Bukan makanan pokoknya Manado itu bab sahju. Bukan ya? Oke, berarti kapurung itu kan dari sagu. Contohnya Papua, sagu. Yang pokoknya mana yang makanan pokok kemudian dia nanam itu ada zakat. Kemudian yang keempat, wasimaru. Nah, apa wasimaru? Buah-buahan. Maksudnya di sini buah-buahan itu adalah kurma dan juga anggur. Enggak semua buah-buahan, bukan apel, bukan lagi jambu, apalagi yang lain buah-buahan yang enak, semangka, mangga, pisang, tomat. Nah, tomat termasuk buah apa sayur? Ayo, tomat itu buah apa sayur? Pertanyaan selanjutnya, terong masuk buah apa sayur? Kalau ada bijinya, berbuah loh itu, buah terong. Timun, buah apa sayur? Nah, kok sayur kan? Ya, jadi semuanya itu bisa dikatakan buah, bisa dikatakan sayur. Kita pergi ke tukang sayur, pasti dikatakan sayur. Kalau kita berada di tukang buah-buahan, tapi nggak ada ya tukang buah-buahan jual ini, jual tomat, nggak ada. Tapi sayur lah ya. Ini buah, maksudnya itu adalah kurma dan juga anggur. Kemudian wa urudut tijarah, ya zakat bisnis perdagangan. Zakat perdagangan. Ini yang sangat penting, zakat perdagangan ini yang mau jadi pedagang, nah, siap-siap ada zakatnya. Iya, semua perdagangan. Kecuali perdagangan manusia, ya, nggak ada zakatnya. Kita jelaskan satu-satu. Fa'amal mawashi fatajibu az-zakatu fi salasati ajnasim minha. Ya, zakat peternakan itu ada 3 jenis, wahya al-ibilu. Yang pertama adalah unta, yang udah tadi, wal baqaru dan juga apa? Sapi, wal gonamu dan juga kambing. Fala tajibu fil khailid, maka tidak wajib kuda. Nah, kuda tidak wajib. Warroqiqi wal mutawalladi masalan. Warroqi di sini budak ya. Budak termasuk binatang. Budak itu termasuk binatang. Meskipun bentuknya manusia.
Dalam artian transaksi, bayangin budak itu diperjualbelikan, berarti budak itu manusia apa bukan? Bentuknya manusia budak, akan tetapi di dalam fikih itu termasuk apa? Hewan. Ya, masuk hewan. Karena dia nggak boleh kemana-mana, kemudian dikasih makan ya terserah kita, kemudian dia apa yang kita suruh dia harus mau, itu sebenarnya budak. Ya. Tapi bukan, nggak masuk dizakatin budak. Wal mutawalladu masalan baina gonamin wa zoba. Oh. Dan juga tidak termasuk juga yang dizakatkan itu apa yang dilahirkan dari kambing dan juga kijang. Jadi kijang sama kambing dikawinkan, lahirlah anak. Nah, itu tidak termasuk kepada yang dizakatkan. Atau sebaliknya, kuda dikawinkan dengan sapi. Nah, nggak masuk. Bisa nggak dikawinkan? Allahu a'lamu bishawab. Tapi pernah ada yang mengawinkan singa dengan harimau, bisa dia. Singa dengan harimau, apa namanya? Saya lupa. Pokoknya ada singa kawin sama harimau. Nah, itu ada anaknya, gede anaknya. Nah, kemudian kalau ini kambing dengan kijang, Allahu a'lam apakah ada tidak. Tapi intinya yang murni, sapinya murni, untanya murni, kambing. Kalau kambing dengan domba, ya anaknya ada zakatnya lah. Ibu bapaknya dizakatin, ya. Umi dan abinya dizakatin, gimana nanti ininya? Ya. Anaknya dizakatin juga. Kemudian wasyuruti wujubiha sittatu asya'a. Nah, syarat-syarat wajib, maksudnya orang itu wajib menzakatkan peternakan itu ada 6 syaratnya. Ya. Ada 6 syarat orang itu wajib membayar zakat peternakan. Yang pertama apa? Al-Islamu, Islam. Syarat wajib. Syarat wajib, maksud syarat wajib itu kalau syarat-syarat ini yang 6 ini terpenuhi baru wajib dia zakat. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka tidak wajib zakat, itu maksudnya. Syarat wajibnya ada 6, berarti salah satu nggak ada berarti nggak wajib. Yang pertama apa? Al-Islamu, Islam. Tajibu fala tajibu ala kafirin aslin, maka orang kafir tidak wajib zakat peternakan meskipun dia mempunyai 5.000 unta, 300.000 kambing dan seterusnya. Tidak wajib. Wa ammal murtaddu fas-sahihu anna malahu mauqufun fa in 'ada ila al-islami wajabat 'alaihi wa illa fala. Akan tetapi orang yang murtad, alias orang yang sudah kemarin Islam kemudian dia murtad, maka yang benar itu hartanya itu ditahan. Dalam artian ditahan itu yang enggak ada zakatnya, enggak ada apa-apanya gitu. Fa in 'ada ila al-islami, ketika dia masuk Islam maka wajib dia zakat. Tapi kalau dia belum masih murtad maka tidak wajib zakat. Yang pertama adalah apa? Islam, syarat wajib dari orang yang peternakan. Yang kedua wal hurriyah. Ya, hurriyah. Hurriyah itu merdeka. Fala zakata ala raqiqin, maka tidak ada wajib, tidak ada zakat bagi orang yang budak. Ya gimana dia mau jadi ini? Dia kan bukan termasuk manusia normal. Tuh. Makanya Sayyidina Bilal, beliau dibebaskan baru beliau itu berhak menjadi manusia yang normal. Siapa yang membebaskan Sayyidina Bilal? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu yang membebaskan Bilal bin Rabah. Ya. Itu ada apa? Merdeka. Kemudian yang ketiga wal milku tam. Nah, kepemilikannya itu 100%. Kepemilikannya itu 100%. Maksudnya gimana kepemilikan 100%? Misalnya nih si Farid punya uang 500 juta. Jangan kebanyakan. 50 juta. Tiba-tiba Siddiq bilang, gini aja lah, ente beliin saya kambing 100. Nanti saya yang ini gembalain. Nah, digembalain. Nah, kira-kira di sana itu ada haknya Siddiq kepada si Farid, ada haknya Farid pada Siddiq dalam masalah kambing itu. Berarti kambing itu tidak 100% kepemilikan dari si Farid. Dalam artian itu kambing yang udah diperanakkan. Ngerti masih diperanakkan? Ada yang pernah di sini ini, apa istilahnya itu nguan. Kalau bahasa itu nguan. Apa nguan itu? Punya orang nih sapi, kita yang ngembalain, kita yang ngaripin. Apa bahasa sininya? Ya.
Kamping ya, kamping ya, kamping. Nah, pokoknya gitulah. Akan tetapi pertama kepemilikan dari si Farid yang tadi 50 juta, kemudian dia beliin, jangan kambing terlalu banyak, sapi ya. Sapi 2. Tetap sapi itu pemilikannya 100%-nya kepada si Farid. Akan tetapi anak-anaknya itu, nah itu kan nggak mungkin semuanya pemiliknya si Farid. Pasti di sana itu ada kepemilikannya Sidik, ada kepemilikannya Pak Farid. Ternyata anaknya cuma 1. KB dia setelah lahiran. KB setelah lahiran cuma 1 anaknya itu. Nah, anaknya yang 1 itu bukan termasuk barang zakat karena itu bukan kepemilikan sempurna, bukan pemilikannya si Farid, bukan juga miliknya Sidik, tapi 50%. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya syarat yang ke 4. Wan nisobu. Ada nih nisobnya. Nah, berapa nisobnya? Nanti kita bahas nisobnya berapa. Nisob itu batasnya, kapan bisa dikatakan dia zakat. Misalnya Ustadz punya 3 kambing, apakah ada zakatnya? Nggak ada nisobnya. Nanti kalau udah Ustadz punya 40 ada nisob. Nanti kita bahas nisobnya, ada di sini. Ya bahas. Ini masih penjelasannya doang. 40 kalau kambing ada nisabnya langsung ada zakatnya. Nanti kita bahas. Wal haulu, haul itu 1 tahun. Yaitu 1 tahun kepemilikannya. 1 tahun si kambing itu. Maka dia itu ada zakatnya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang sangat penting. Yang terakhir nomor 6 yang bisa membatalkan seluruh zakat antum. Wasaum. As-saum di sini itu dia ngembalain. Dia ngembalain dalam artian itu nggak diaritin. Ngerti maksudnya? Dia itu nggak aritin. Tahu arit kan? Dicariin ini dia sendiri yang ini, yang ngarit, habis itu dibawa ke rumah, dikasih kambingnya. Nah, berarti batal semuanya, nggak masuk zakat. Yang masih zakat itu apa? Dia punya kambing, digiring ke mana? Ke lapangan. Digiring, habis itu ditungguin. Nah, itu disebut dengan saum. Ya. Kalau dia nggak masuk itu, maka tidak ada zakat. Nah, Ustadz punya 1000 sapi. Udah ada nisob, haulnya ada. Kepemilikan Ustadz sempurna. Kemudian Ustadz Islam, ya jelas lah. Wal hurriyah, merdeka, jelas lah merdeka. Tapi Ustadz aritin yang 1000 itu. Gimana ngaritinnya ya? Pakai mesin lah, misalnya pakai mesin. Ustadz pergi ke lapangan mana? Lapangan bola buah. Ustadz aritin di sana pakai karung, bawa langsung ke sini setiap hari. Nah, apakah Ustadz wajib zakat 1000 kerbau itu? Tidak wajib. Tapi kan udah 5 syaratnya, ya enggak, salah satu tidak ada, kurang, tidak wajib zakat. Nah, sekarang ada nggak orang ngembala? Ada ya. Tapi ya gembalanya nggak nyampe nisab lah. Gitu. Kalau di Lombok itu kan nggak ada gembala. Kenapa? Ya nganggur dikit sapi orang hilang langsung. Nganggur dikit, jangan kan dikembalain, nganggur dikit hilang. Ya itu Allahu a'lam kok bisa begitu ya kita di sana. Di sini Ustaz lihat kambing-kambing, nggak ada yang ini, nggak ada yang ngawasin, nyantai-nyantai aja si kambing di situ. Si kambing apa, si sapi di atas itu, nyantai aja dia, nggak ada yang nyuri. Kita di Lombok, jangankan di inilah ya, jangankan yang ditaruh di luar, ditaruh di dalam, dibongkar ininya itu, apa namanya, kandangnya itu, dibobol. Nah, itu wa'iyadzubillah ya. Nah, berarti di sini itu yang ngembala ya, pengembala itu yang wajib zakat. Karena zaman dahulu itu pengembalaan itu ini apa, mayoritas. Rasul pengembala. Maksudnya pengembala itu kambingnya digiring loh. Hewan ternak itu yang digiring. Bukan kita yang nyariin dia rumput atau nyewain dia ini kemudian kita makan, itu bukan ngembala. Ngembala itu kita bawa dia, kita misalnya punya ANJ-ING. Dulu zaman Rasul itu banyak itu yang pemilik ANJ-ING. Untuk apa? Ngembala kambing. Itu saya lihat tuh di video-video ya, orang Eropa itu mempunyai ANJ-ING pengembala, keren itu. Jadi ANJ-ING-nya itu yang ini, yang ngembalain gitu. Dia yang kalau ada si domba lagi ini keluar batas, dia yang ini yang gangguin.
Ya, bahasa singkatnya itu sound the ship. Tahu sound the ship kan? Sound the ship. Ada itu kan yang milik Pepsi yang itu. Itu pengembala itu. Ya, NJING pengembala. Kalau Ustadz, kayaknya keren juga itu kalau punya itu ya. Masuk gimana cara ngelatihnya? Jadi ada domba, misalnya dombanya ini berada di luar tanahnya, dikejar sama NJING ini, dikejar dia. Habis itu disuruh kembali ke arena rumahnya doang gitu. Keren itu ANJING, karena hewan yang paling cepat patuh itu kalbun. Hewan yang paling setia, paling cepat patuh, paling cepat jinak itu kalbun. Ya. Tidak ada yang ngalahin kalbun. Apa coba selain kalbun yang paling cepat jinaknya? Nggak ada. Kalbun. Kucing, apanya yang jinak ke kucing? Malah dia yang memperbudak si paras, ya. Memperbudak dia kalau kucing. Ya apalagi harimau nggak usah diternakin, harimau dimakan gitu. Ayam, iya cepat juga sih jinaknya ayam Mr. Sabili. tapi lebih cepat kalau ANJING. Itu lebih cepat dan juga dia setia. ANJING itu setia, kalbun itu setia dia. Dia bersama pemiliknya, dielus-elus dia diam gitu. Itu babnya bukan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain. Orang Arab itu begini-gini ininya, kalbun itu. Kayak kucing, karena dianggap kalbun itu enggak najis, ya. Kalbun itu tidak najis. Mazhab Hambali, kalbun itu tidak najis kecuali air liurnya doang. Ya udah tinggal diginin aja mulutnya, dilikat, udah nggak najis lagi, tinggal pegang-pegang aja gitu. Mazhab Maliki lebih keren, nggak ada kalbun itu, nggak ada najis-najisnya, air liurnya ininya semuanya nggak ada najis. Itu kalau mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i, semuanya najis. Semuanya najis. Bulunya yang sekecil debu itu najis. Karena kita mugolajoh katanya orang. Najis mugolazoh. Najis mugolazoh. Dalilnya sama satu doang dalilnya. Masalah jika kalbun menjilati bejana maka basuh dia 7 kali. Dalilnya sama tapi hukumnya berbeda. Mazhab Syafi'i mengatakan air liurnya aja najis apalagi yang lain. Karena air liurnya itu maksudnya bersih. Yang bersih aja najis apalagi yang lain. Kalau mazhab Hambali enggak. Rasul kan nyuruh ininya doang, air liurnya doang. Berarti kalau memang selainnya najis, ya Rasul juga bilang kalau kaki ANJING menyentuh bejana maka basuhlah. Kan enggak gitu, air liurnya doang. Berarti air liurnya doang najis. Kalau mazhab Maliki enggak gitu cara mainnya. Gimana dong cara mainnya? Dalam sahabat yang saya lihat sering megang-megang ANJING, saya hidup di Madinah, ayo. Saya bertemu sahabat, ngobrol sama sahabat. Saya lihat sahabat banyak yang melihara ANJING, nyantai-nyantai aja kayak gini. Nggak ada itu. Siapa yang menang kira-kira, ayo? Siapa yang menang? Logikanya siapa? Imam Malik lah. Bertemu sahabat, ayo. Bertemu sahabat Imam Malik. Sahabat, ngobrol sahabat, hidup di Madinah, lahir di Madinah, meninggal di Madinah, nggak pernah keluar dari Madinah, ngajar di Masjid Nabawi. Di makam Imam Malik ngajar, depannya makam Rasul. Depan beliau makam Rasul, ngajar di depan makam Rasul, di Masjid Rasul bersama sahabat Rasul. Mengatakan kalbun itu tidak najis. Kira-kira milih siapa? Karena dia melihat itu, kalbun itu ada yang jina, ada yang imut, itu pengen Ustadz pegang, benar itu. Pernah ketika itu di Jakarta, ketemukan di tetangga kita itu ada orang Chinese kan. Dia sering megang-megang ini. Pagi-pagi dia jalan-jalan, pegang ininya itu. Kalbun Chihuahua. Cantik banget itu. Kurus dan bulunya itu bisa bisa dipangkas. Pokoknya cantik banget. Saya pengen kayak kucing, modelnya kucing, tapi lebih jinak pada kucing. Masya Allah itu. Pindah ini kayaknya ya, pindah mazhab itu. Tapi mazhab Syafi'i semuanya. Makanya sampai padahal kalbun itu najis, tapi saking najisnya semuanya benci sama kalbun. Mazhab Ashabul Kahfi ada yang melihara ANJING, Ashabul Kahfi, sampai disebut dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam tafsir At-Tabari dikatakan anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Berarti orang yang masuk neraka berarti gitu. Seperti
Ya itu, tapi kalau mazhab Syafi'i tetap sepakat bahwasanya kalau anjing sebagai anjing pengembala itu nggak apa-apa ya. Tetap najis, tapi tetap nggak apa-apa dipelihara. Ya. Kakak Ustadz biru ini ada itunya, ada apa? ANJING-nya. Oh itu jinaknya luar biasa. Duduk kamu, duduk dia. Ah. Diem, angkat kakinya, diangkat kakinya. Coba kucing digituin, angkat kakinya digigit gitu. Apa sih nggak jelas ya? Nah, itu. Kucing itu sentimennya itu tinggi, sentimen itu cepat marah kucing itu. Nah, gitu. Makanya kucing itu dia sebagai raja, manusia sebagai babu. Nah, tapi kalau kalbun kebalikan, ya. Kita sebagai raja, dia sebagai babu. Dia sadar diri kalau kalbun. Lanjut. Ya, itu masalah apa? Binatang ternak ya. Kemudian yang mau menjadi orang kaya, lanjut. Zakat yang kedua yaitu adalah emas dan juga perak dan juga uang. Perak dan juga uang. Nanti nisabnya kita bahas ya, lain-lain. Syarat wajibnya saja. Syarat wajib zakatnya, alias yang tadi kan kalau peternakan ada 6, kalau emas, perak dan uang itu ada 5. Apa selain saum itu? Selain saum. Apa Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, nisab dan juga haul. 5 itu. 5 itu. Oke. Ada 5. Bisa disebutin ya. Yang tadi Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, nisab, nanti nisabnya kita bahas. Wal haul, haul itu 1 tahun. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Az-zuru'. Tanaman. Wa aroda al-musannifu biha al-muqattata. Ya, maksud di sini itu adalah makanan pokok min hintotin. Nah, kalau di Arab itu makanan pokoknya apa di Arab? Hintoh, gandum. Ustaz bingung, di Arab itu emang bisa numbuh gandum ya? Kayaknya nggak bisa numbuh. Gandum itu di wilayah yang dingin. Setahu Ustaz ya, gandum itu tumbuh di wilayah yang dingin. Karena Indonesia nggak bisa tumbuh gandum. Mau pakai air sebesar apapun nggak bisa tumbuh gandum di Indonesia. Kok bisa diharap makanan pokoknya gandum ya? Kalau makanan pokoknya nasi masih masuk akal gitu. Nasi itu ada beras ini, ada padi yang ditanam nggak pakai air. Tanam padi ini doang, ada itu. Kalau gandum itu nggak ada. Setahu Ustaz itu nggak ada. Tapi kok orang Arab tuh makanan pokoknya itu gandum. Diimpor ya. Dari mana ngimpornya? Dulu masih zaman dulu. Di India, dari India. Oh iya, numbuh di India. Tapi India bagian ini, bagian-bagian yang Islam itu, yang tepat gunung-gunung Everest itu. Punjab, kemudian apalagi namanya itu, yang pokoknya yang daerah-daerah dingin. Nah, sana tumbuh gandum. Tapi gandum terbesar di dunia dimiliki oleh negara Ukraina. Itu penyumbang gandum terbesar di dunia itu Ukraina. Tempatnya siapa yang pemain bola di Ukraina? Usah lupa. Kemudian yang kedua itu Rusia ya kalau masalah gandum. Negara Arab tuh nggak ada yang ingin gandum, tapi kok makanan pokoknya gandum. Mesir ya Mesir tuh masuk dia ini penanam gandum. Kan Ustadz banyak teman yang sekolah di Mesir, dia setiap ini dia posting dirinya lagi panen gandum, lagi panen gandum nih. Mesir juga karena mungkin ada sungai Nilnya. Allah alam gimana, tapi yang setahu Ustadz gandum itu tumbuh di tempat yang dingin. Kemudian adas, ini makanan-makanan pokok orang ya. Allah alam, kita di Indonesia nggak pakai gandum ya. Apakah makanan pokok kita gandum juga? Roti, kalau nggak makan roti nggak kenyang. Nah itu kalau orang Arab kalau nggak makan roti nggak kenyang. Kalau orang Indonesia kalau nggak makan nasi, berarti nasi itu makanan pokok. Adas, adas ini bukan apa makanan pokok, kayak sejenis ini dia, kayak jenis biji-bijian, kayak jenis biji-bijian. Allah alam gimana bentuknya, kayak jenis biji-bijian. Ustadz lihat ini gimana gambarnya, saya sudah jelasin ya. Bentuknya itu kayak biji apa ya? Kacang, kayak biji kacang. Tapi bukan kacang
Nah, ini hidupnya mungkin di Arab, Allahu a'lam. Kemudian wa aruz, yaitu adalah aruz nasi. Nasi. Fatajibu az-zakatu fiha bi thalathati syara'id. Wajib zakat pada makanan pokok yang kita tanam. Orang yang nanam makanan pokok itu yaitu dengan 3 syarat. Ayyakuna mimma intadu. Ini soban. Oke. Yang pertama itu adalah ayyakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Hendaknya dari apa yang manusia tanam, bukan numbuh sendiri itu maksudnya. Hendaknya ditanam langsung oleh manusia. Sering kita lihat kan kalau nanam padi pasti yang nanam itu siapa? Manusia. Sekarang kayak mesin ya, tapi tetap manusia yang menggerakkan. Nggak numbuh sendiri itu maksudnya. Kalau numbuh sendiri di tempat kita jumlahnya 5 ton nggak wajib zakat. Nah itu maksudnya. Emang ada kayak gitu 5 ton beras numbuh sendiri? Nggak ada, ditanam semua. Yang pertama wajib dia zakat kalau dia nanam beras, beras lah ya, nggak usah bahas gandum karena nggak ada di sini. Wajib dia zakat beras ketika dia itu yang syarat pertama itu ditanam oleh manusia. Kalau mesin gimana tetap manusia yang gerakin, berarti ditanam oleh manusia. Kemudian wa ayyakuna qutan muddakhiran. Makanan pokoknya itu bisa disimpan. Bisa disimpan. Iyalah beras bisa disimpan lah. Oke. Wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsatu awsaqin la kisra 'alaiha. Sedikit sekali nih ya. Nisabnya itu 5 ausak alias 650 kg. Atau 6,5 kintal. 650 kg. Itu maksudnya nisabnya. Maksudnya apa? Berarti kalau si putra nanam padi, kemudian hasil panennya lebih dari 650 kilo atau 650 kilo, wajib dia zakat. Nah itu maksudnya. Berarti udah kena nih nisab. 650 kilogram. Wajib dia zakat. Ustaz kalau di bawah itu gimana? Berarti nggak wajib zakat. Mahdi nanam beras, nggak pernah dikasih pupuk misalnya. Yang dia dapat cuma 400 kilo. Nggak wajib dia zakat. Nggak wajib dia zakat. Yang wajib zakat itu adalah kalau dia itu 650 kilo atau lebih. La kisra 'alaiha, yang tidak ada gabahnya. Yang tidak ada gabahnya. Yang udah jadi beras, maksudnya udah jadi beras. Karena kalau yang ada gabahnya nggak sulit dihitung, ada yang kosong berasnya ininya gabahnya. Yang udah jadi beras, berasnya yang dihitung. Nanti yang siapa di rumah banyak nanam padi, ibu bapaknya? Ya, pasti tahu lah ya, orang tua pasti tahu itu ada zakat. Zakatnya ngeri-ngeri loh nanti ini. Nah, masalah yang zakat tanam-tanaman nanti kita bahas. Kemudian apa yang keberapa tadi? Keempat. Wa ammas simar. Simar itu buah-buahan. Itu ada 2, yaitu adalah kurma dan juga anggur. Baik itu anggur kering maupun anggur basah. Itu zakatnya. Syaratnya ada 4 syarat wajibnya orang yang zakat buah-buahan. Yang tadi zakat tanaman makanan pokok itu ada berapa? Ada 3. Ditanam oleh manusia, bisa disimpan, kemudian nisabnya 650 kg. Nah, kalau sekarang tanam buah-buahan, syaratnya itu ada 4. Pertama Islam, yang kedua dia merdeka. Dia merdeka, kemudian kepemilikan sempurna, dan juga nisab. Nanti kita bahas nisabnya satu-satu. Yang terakhir yaitu adalah ijarah. Sebenarnya langsung saja sebenarnya ya.
Ingin kita ngikuti langsung apa? Korek. Wa amma urudut tijarati, dan adapun apa tijarah itu perdagangan, fatajibu az-zakatu fiha bisyara'itil mazkura sabiqan fil asman. Zakat dari tijarah alias perdagangan itu syarat wajibnya itu sama dengan syarat wajib dari asman. Asman itu emas perak. Berarti 5 ya. 5. Kita bahas satu persatu sekarang nisabnya. Ini sangat ribet ini nisabnya. Kalau unta kita lewati karena percuma juga Ustaz bahas masalah unta. Antum nggak punya unta, ya. Nggak usah dibahas unta. Yang kita bahas itu adalah sapi dan juga kambing. Emang ada yang di sini melihara unta? Nggak ada ya. Unta itu Ustaz pernah makan ini unta. Lebih enakan ayam. Lebih enakan sapi menurut Ustadz ya. Tapi lebih enakan unta sih dibanding kambing. Punya kambing ini selalu dihina ya. Kambing selalu dihina. Kolesterol lah, darah tinggi, bau, lengkap. Ya. Kemudian lanjut. Masalah apa? Nisab dari si ini peternakan. Nisab peternakan yang pertama adalah sapi. Gimana kalau sapi Pak Ustadz? Nisabnya berapa? Salasun, 30. Siapa yang mempunyai 30 sapi maka wajib dia zakat. Nah itu maksudnya. Berarti kalau 29 gimana Ustadz? Tidak wajib zakat. 28 apalagi? Iya. Baik itu jantan maupun betina. Kalau 30 banyak sapinya wajib zakat. Berapa zakatnya kalau begitu Ustaz? Apakah setengahnya rugi dong? Zakatnya itu berapa? Tabi'un. Satu sapi. Satu sapi yang berumur 1 tahun. Zakatnya adalah satu sapi yang berumur 1 tahun. Oh, dikit banget Ustaz ya. Namanya juga zakat. Kalau setengah zakatin, kapan bisa berkembang? Berarti kalau si Fauzan punya 30 sapi, maka wajib nanti Fauzan zakat. Apa zakatnya itu? 1 sapi yang umur 1 tahun. Kemudian wajibu fi arba'ina musinnah. Kalau dia mempunyai 40 sapi, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya sapi umur satu sapi yang berumur 2 tahun. Kalau dia mempunyai 30 sapi, dia wajib zakat sapi umur 1 tahun. Kalau dia mempunyai 40 sapi, wajib dia zakat 1 sapi umur 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau saya punya 39 gimana Ustaz? Yang ngikuti yang 30. Ngikuti yang 30. Ribet juga Ustaz, ya nggak usah jadi ini, nggak usah jadi peternak kalau gitu. Kan gampang saja. Tapi saya mau jadi peternak, tapi saya gak mau zakat. Ya dia gak usah jadi orang Islam kalau gitu, kan simpel saja. Kan kita jadi orang Islam itu syaratnya apa? Wajib zakat. Itu. Karena kita wajib zakat, otomatis kita wajib belajar ilmu zakat. Berat juga Ustaz, bukan berat sih, tapi ente aja yang malas. Kemudian faqis wa ala hadza abadan faqis wa fi mi'atin wa 20 salasu musannat au arba'at adiyah. Kalau dia mempunyai 120 sapi, maka zakatnya itu adalah 3 sapi umur 2 tahun. Maksudnya begini. Saya singkat ya masalah zakat sapi. Kalau 30 sampai 39 banyak sapinya, nanti zakatnya berapa? 1 sapi umur 1 tahun.
Nanti kalau udah sapinya udah ultah 1 tahun, nah dizakatin. Kalau dia mempunyai 40 sampai 119, itu maksudnya, maka nanti dia itu wajib 1 sapi umur 2 tahun. Oke. Kalau dia mempunyai 120 sapi, apa ada di sini? 3 sapi ya. Kalau dia mempunyai 120, maka sampai dengan 160, maka nanti berapa? 3 sapi umur 2 tahun. Dan cara kiasnya gini tadi. Wa fi mi'ati wa ala hadha abadan faqis wa fi mi'ati wa 20. Kemudian tinggal dilanjutkan. Kalau dia 161 sampai berapa berarti di sini? 2 tambah 40, 200, maka nanti 4 sapi umur 2 tahun. Dan seterusnya, tinggal timbahkan ini 40. 200 sampai 240 berarti 5 sapi dan seterusnya. Ini kan mudah kan? Mudah lah. Tapi tenang, antum nggak pernah ngembala, jadi nggak ada zakat. Langsung ke kambing sekarang. Ini kambing yang paling ini. Kambing. Kalau kambing gimana? Wa awwalu nisabil ghanami arba'un, 40 pertama kali. Alias nisab dari kambing itu ada 40. Berarti kalau kita punya 40 kambing, kita wajib zakat. Kalau di bawah itu tidak wajib zakat. Wa fiha syattun juz'atun minad do'ni awi au saniyah minal ma'iz. Ya. Kita ketika si Patahilah mempunyai 40 kambing, maka wajib dia zakat 1 kambing umur 2 tahun. Wajib dia itu zakat kambing umur 2 tahun. Enggak. Kalau 40 kambing, maaf, itu wajib zakatnya itu 1 domba umur 2 tahun. Atau 2 kambing umur 2 tahun. Tingkatnya ya. Nggak bisa ditekan. Kalau ini apa? Sawir coba lihat. Udah gak ada bekasnya ya. Lanjut ya. Masih belum bisa ditekan ini. Kita lihat dulu ya. Unta, sapi sudah. Kalau kambing, kalau 40 sampai 121 1 ekor kambing. Yang tadi dicoret aja. Kalau kambing 40 sampai 121 itu 1 ekor kambing zakat. Kalau 40 sampai 121 zakatnya itu 1 ekor kambing. Kemudian 121 sampai 200 2 ekor kambing. Kalau 201 sampai 300 3 ekor kambing. Udah. 400 sampai 500 4 ekor kambing. 500 sampai 600 5 ekor kambing. 600 sampai 700 6 ekor kambing. Dan seterusnya. Yang agak ini itu di sini 40 sampai 121 1 ekor kambing. 121 sampai 200 2 ekor kambing. 201 sampai 300 itu 3 ekor kambing. 400
301 sampai 400 4 ekor kambing dan satu tinggal dikiaskan tambah 100 tambah 1 ekor kambing lagi dan seterusnya. Itu untuk kambing. Gampang lah kalau kambing mah. Kambing itu gampang. 121 itu 1 ekor kambing sampai 200. 121 sampai 200 itu 2 ekor. Tak tulisin. Sapi ya. Zakat kambing 40 sampai 121. 1 ekor kambing. Ingat umurnya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Kemudian 121 sampai 200. 2 ekor kambing. Umur 2 tahun. 201 sampai 300. 3 ekor. Lagi banget ya. Kemudian 301 sampai 400. 4 ekor. Umur 2 tahun semua. Karena umur 2 tahun ini udah umur tua ya kambing ya. Umur 2 tahun itu udah tua aja. 2 tahun itu kalau nggak salah itu kalau dia jantan itu udah keluar ininya, goatnya, jenggotnya. Makanya ketika itu diplomat Indonesia namanya Agus Salim, diplomat Indonesia asal Padang, itu beliau sendiri yang punya jenggot di forum PBB. Udah putih jenggotnya, panjang. Tiba-tiba datang orang Eropa mengatakan, Mbek. Aslinya sama Agus Salim, aku akan berbicara nanti bersama dengan orang-orang yang ngerti bahasa kambing, aku juga bisa. Yang ngerti bahasa manusia saya juga aku bisa. Maksud dia pengen nyinggung orang-orang yang mengatakan embek. Secara logikanya gini, berarti kalau orang yang jenggotan panjang dikatakan kambing, berarti orang yang nggak punya jenggot di apa? Kalbun masih punya. Bab 1. Coba nggak punya apa-apa kan? Jadi ini mana lebih pas? Mana yang pengen di ini kan? Mau jadi kambing? Apa mau jadi? Nah itu. Coba ada perlihat ini. Bab 1 punya gitu. Nggak ada kan? Mulus semuanya. 401 sampai 505. Dan seterusnya ya. Umur 2 tahun. Dan seterusnya. Gampang kalau kambing ingetnya. Yang sapi agak ribet. Yang unta nggak usah. Yang unta tidak usah. Kita lanjut ke ini ya. 2 menit lagi nggak apa-apa sampai ini aja. Satu lagi lah. Nisab dari, nah ini yang sangat-sangat penting. Apa namanya? Nisab emas perak atau uang. Nisab perak emas dan uang. Kalau emas nisabnya itu berapa? 20 miskol. Berapa 20 miskol Ustaz? 85 gram. 85 gram. Kita lihat berapa 1 gram sekarang, update terbaru. Kita tanya Syekh terbaik Gemini. Gemini. Sekarang 1 gram emas berapa rupiah? Nah, dia. Untuk Jumat 10 April 2026, harga emas batangan, ya Allah ya Allah.
Ini itu hari ini 10 April 2026. Untuk hari ini Jumat, tanggal 10 April tahun 2026, harga emas batangan bersertifikat logam mulia Antam tercatat mengalami kenaikan. Berikut rinciannya. Harga jual beli Rp2.857.000 per gram. 2.857 per gram. Berarti kalau 85 gram, kalau 85 gram, saya pengen menjual emas saya, berapa rupiah yang akan saya dapatkan? Tanya dia sebelum ini. Iya. Katanya. Berdasarkan harga buyback, harga beli kembali hari ini Jumat, tanggal 10 April tahun 2026, yaitu sebesar Rp2.619.000 per gram. Berikut adalah estimasi jumlah uang yang akan Anda terima untuk penjualan 85 gram emas. Perhitungan estimasi. Hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi 85 gram dikali dengan 2.619, berarti kalau kita punya uang 222 juta. Nisabnya kalau uang. Ngerti maksudnya? Kalau emas nisabnya adalah berapa? 85 gram. Kalau uang itu 222 juta rupiah. Berarti di bawah 220 juta rupiah nggak ada zakat. Nggak ada zakatnya. Enak dong Ustadz, ya enak lah. Ya. Kalau 40 juta gimana tadi? Ya nggak ada zakatnya. Kalau 30 juta, lihat apa lagi 30 juta? Itu maksudnya. Kalau emas 85 gram alias 20 miskol. Kenapa 222 juta? Karena akan dihitung dengan harga emas yang sekarang. 85 gram emas itu berapa rupiah? Dihitung sama Gemini 222 juta. Itu ini berarti orang yang nggak pernah sodako, uangnya cuma 100 juta, nggak pelit, nggak berdosa. Datang panitia masjid, Pak, sodako Pak, di ini kita sama ini apa sodako untuk pembangunan masjid. Nggak mau dia, berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Yang berdosa itu kapan? Ketika dia udah punya uang 222 juta atau lebih, dia nggak mau zakat. Nah, itu berdosa. Kalau perak nggak usah dibahas karena jarang kita dengar perak ya. Ada disebut juga perak ya. Perak itu mana dia? 200 dirham. Perak itu nisabnya 200 dirham. Perak itu 200 dirham. Berapa 200 dirham? Kita tanya Gemini. Tar dulu. 200 dirham itu berapa gram? Mana? Oh, 595 gram. 595 gram. Kalau emas 85 gram, nah, kita tulis dulu. Nggak bisa di nggak bisa nanti. Coba pes. Nggak bisa tangan. Nanti yang bercita-cita jadi orang kaya udah siap-siap. Ya. Zakat uang, emas, perak. Emas nisabnya adalah 85 gram. Perak berapa tadi? 595 gram. Kalau uang 222 juta 650 ribu rupiah. 10 April 2026. Karena Anda berubah-berubah dia. Nanti kalau tergantung harga emas berapa segram. Tiba-tiba kata pemerintah, oh harga emas segram sekarang 1 juta misalnya. Ya tinggal berubah nanti uangnya. Gitu. Tergantung berapa harga emas.
Ini bukan patokan asli 222 juta ini. Kalau dulu Ustadz ingat banget, ketika tahun berapa ya? 2010 kalau nggak salah. 1 gram emas itu 500.000. Berarti kalau 85 gram berapa dia? 85 kali 5, 552, 52, 58, 40, 42. 42 juta. Tahun 2010 kalau punya uang 42 juta 500 ribu wajib zakat. Sekarang 222 juta. Beda Ustaz, ya beda lah. Ya, karena inflasi. Inflasi. Makanya dulu nggak kaget kita punya uang 2000 waktu SD, 1000. Ustaz dulu jajannya 1000. Itu Ustaz termasuk orang yang gimana ya? Udah kenyang gitu. SD itu 1000 tuh kenyang. Kemudian 2000 tuh udah orang paling kaya itu 2000. Udah dianggap tuh, udah sampai iri gitu 2000. Sekarang adanya Ustaz 20.000. SD. Ini aja belum waktu pulang sekolah itu belum itu. 20.000 anak SD sekarang. Dulu Ustaz 2000, 1000. Bahkan Ustaz sering juga dikasih 500. Kalau sidik waktu SD berapa? 5.000. Ah, berarti udah inflasi nih. 5.000. Sebenarnya sama aja 20.000, 5.000 dengan 500 ini sama saja. Sama saja tergantung inflasinya. Dulu Ustadz bisa beli gorengan 100 rupiah. Bisa ingat banget, 100 rupiah itu bisa. Beli gorengan. Bu beli gorengan bisa 100 rupiah. Sekarang 100 rupiah dibuang uang antum. Iya, 100 rupiah. Mau menghina saya katanya, 100 rupiah. Coba antum siapa yang bisa beli? Apa yang bisa dibeli sama 100 rupiah? Nggak ada. Bahkan tahun berapa itu ya? Harga motor itu 24.000. 24.000. Mungkin tahun 80-an, 24.000. 20 sekarang 24 juta. Ya. Makanya pertanyaan Ustadz dulu, Ustadz Amir Nurbais, ya. Kalau kenal Ustadz Amir Nurbais itu termasuk ulama fikih muamalahnya Ustadz Salafi ya. Itu Ustadz nanya langsung. Masalah riba, ini masalah riba. Misalnya nih, saya punya uang 24.000. 24.000 tahun 1980. 24.000 punya Ustadz punya uang tahun 1980. Kemudian saya kasih pinjam si Said 24.000. Tiba-tiba si Said bayar nanti tahun 2026 24.000. Kira-kira adil apa tidak? Ayo. Adil apa tidak? 24.000 tahun 1980 itu bisa beli motor. Beli gorengan, nah berapa gorengan bisa dibeli itu? Bisa beli sapi tahun 1980 24.000. Tiba-tiba Said, gini aja, saya lupa kemarin utang saya 24.000 itu. Sekarang aja lah sudah punya banyak uang nih, kasih 24.000. Coba, 24.000 beli apa sekarang 24.000? Gorengan. Dapat ya berapa ya? Enggak 4 juga lah. 20. Ya. Tapi pertanyaan sekarang, siapa yang dirugikan? Ini coba, pinjam meminjam, tahun 80 24.000. Kemudian biar tidak riba, dibalikin 24.000. Kira-kira siapa yang dizolimi dari sini? Ustadz yang dizolimi. Ya jelas Ustadz yang dizolimi 24.000 sekarang buat apa gitu? Iya, Ustadz yang dizolimi oleh Said 24.000. Berarti yang dirugikan itu adalah kreditor yang dirugikan. Ini pertanyaan Ustadz itu. Yang dirugikan. Nah, kemudian ketika tahun 1980, kemudian tahun 2026, ini Ustadz kasih apa? Bunga. Bunga persenan. Kira-kira yang dirugikan siapa? Said sebagai debitor. Itu rugi dia. Terus gimana solusinya? Ayo. Gimana solusinya? Kan riba itu diharamkan oleh Allah karena salah satu dirugikan. Sahih? Salah satu dirugikan. Yang minjamkan atau yang dipinjamkan salah satunya dirugikan atau kedua-duanya dirugikan, itu diharamkan. Sekarang kalau kita pakai hukum ini, yang akan dirugikan siapa? Kreditor.
Otomatis dia akan dirugikan. Ada yang mau, dulu tahun 1980 24.000, kemudian sekarang dibayar sama si Hasan 24.000. Zolim namanya. Gimana caranya? Caranya adalah kita tukar tahun 1980 itu berapa harga emasnya. Berapa harga emas tahun 1980? Anggaplah 80 gram misalnya. Dalam 24.000 kita bisa membeli 80 gram emas. Gitu. Berarti nanti sisanya tahun 2020 dia harus membayar berapa? Emas 80 gram. Berapa? 200 juta. Riba apa tidak ini kira-kira? Pertanyaannya, siapa yang dirugikan ketika dulu si Said tahun 1980 dia utang 24.000 kemudian dia bayar 200 juta sekarang. Siapa yang dirugikan? Tidak ada yang dirugikan. Nah, makanya solusi terbaik supaya tidak terjebak riba, usahakan akadnya ketika pinjam meminjam itu pakai akad emas. Tak kasih ente duit 20 juta, tapi sesuai dengan harga emas. Ya berapa gram emas itu? Karena emas ini yang stabil. Yang stabil ini emas. Karena Nabi dan sahabat itu nggak pernah pakai mata uang kertas dalam bertransaksi. Yang dipakai adalah emas perak. Makanya ketika kita pinjam meminjam atau apa itu usahakan akadnya emas. Dalam artian sekarang 2026 Ustadz kasih pinjam kepada si Parash 20 juta. 20 juta itu usahakan pakai akadnya itu berapa? Berapa gram emas itu? 20 juta itu. Sehingga nanti ketika bayar si Parash usahakan bayar itu sesuai dengan berapa harga emas. Tahun 2030 dia pengen bayar. Nah, berapa harga emas yang kemarin? Seperti itu. Karena mata uang kertas ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kertas ini nggak ada nilainya dan setiap tahun itu inflasi. Setiap tahun wajib dia inflasi 3%. Dalam artian apa? Setiap tahun mata uang si kertas ini turun harganya. Harganya itu turun. Nggak ada harganya. Gitu. Setiap tahun. Sedangkan emas itu stabil. Emas itu nggak pernah naik, nggak pernah turun sebenarnya. Emas itu nggak pernah naik, nggak pernah turun. Loh, tapi kan emas naik di ini. Bukan emas itu yang naik. Akan tetapi rupiah itu yang turun. Uang itu yang turun. Makanya Ustadz membuat pertanyaan ketika kepada Ustadz Nurbais. Siapa yang mengkiaskan uang kertas itu dengan emas? Kenapa? Katanya kalau pinjam meminjam dengan menggunakan uang kertas, lebihnya itu riba. Pertanyaannya sekarang siapa yang mengkiaskan uang kertas itu dengan emas? Kan dulu Rasul mengatakan kalau emasnya 80 gram dia pinjam, kemudian dia bayar 90 gram itu riba. Karena beda nilainya. Dikiaskan dengan mata uang. Sedangkan mata uang itu setiap tahun itu nggak stabil, inflasi terus. Nah, itu belum. Sekarang belum ada jawaban. Nah, ini uang kertas ini nggak ada nilainya. Bahkan Darul Ifta Al-Misriyah, Mesir udah tidak mengkategorikan uang kertas itu sebagai barang ribawi. Dia tidak masukkan uang kertas itu sebagai barang ribawi. Jadi masukkan ribawi itu emas dan perak. Karena itu yang stabil. Karena itu akan membuat keadilan. Emas perak itu akan membuat keadilan. Kalau pakai ini itu apa standar pinjam minjam itu akan salah satu akan dirugikan. Kesimpulannya apa yang kita bahas tadi itu? Emas ya. Ini ya, berapa? 222 juta. Kapan ini dibayar? Kapan ini dibayar? Ketika sudah ngendap di ATM selama 1 tahun. Ini disebut dengan haul. Disebut dengan haul. Kapan haulnya? 1 tahun. 1 tahun ngendap di dompet atau ATM atau M-banking. Apalagi namanya? Berangkas dan seterusnya. Jadi ditotal-totalkan semuanya. Makanya saya bilang Pak Yusuf Kalla ya, hafizahullah itu mempunyai kekayaan triliunan. Anggaplah 3 triliun. Nah, Pak Yusuf Kalla itu ada kekayaan dia. Kita cek. Kira-kira zakat dulu berapa? Kenapa ada kekayaan beliau di sini? Karena beliau itu pemerintah, jadi harus wajib berapa kekayaan Bapak Yusuf Kalla? Sebentar ya.
Loh masa 900 miliar? Anggaplah 1 triliun ya. Anggaplah 1 triliun. 1 triliun. Berarti zakat beliau nanti berapa? Nah, nanti untuk zakat emas perak ini zakatnya itu 2,5%. 2,5%. Berarti kalau Pak Yusuf Kalla mempunyai 1 triliun, berarti 2,5% dari 1 triliun berapa? 25 miliar. 25 miliar. Zakat beliau doang ini. Zakat 25 miliar setiap tahun. Setiap tahun. Makanya istri Ustaz bilang gini, ya Allah jika aku punya uang 1 triliun, aku rela sodakoh 1 miliar. Lah berdosa itu sodakoh 1 miliar itu masih berdosa. Bayangin 1 miliar orang berzakat itu berdosa ketika dia punya uang 1 triliun. Kapan dia nggak berdosa? Ketika dia sudah 25 miliar. Ada pernah berdoa kayak gitu, ya Allah kalau aku punya uang 1 triliun nggak apa-apalah 20 miliar setiap tahun aku sodakohkan. Loh kata malaikat nggak cukup itu, harus ini disebut dengan zakat. Berarti kalau orang berzakat 20 miliar dikatakan pelit. Biar pelit. Nah ini sebutan pelit bakhil itu. Alladzina yabkhuluna orang-orang yang pelit maka dia sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Siapa yang pelit, yang bakhil itu? Orang yang punya uang 1 triliun tapi dia zakat cuma 20 miliar. Pelit. Sebagai orang yang pelit. Gini caranya. Bisnis emas kayak ini. Ustadz dari kemarin tuh udah hafal cara bisnis emas. Bisnis emas itu caranya ketika minyak naik, minyak apa? Minyak bumi naik, akan ada di pasaran itu. Jika dia naik, emas akan turun. Jika dia naik, emas akan turun. Dan sebaliknya, ketika dia turun sini, maka emas akan naik. Itu kaidahnya. Jika minyak naik, emas akan turun. Jika minyak turun, emas akan naik. Perang Amerika Iran lah contohnya. Ketika perang Amerika Iran emas minyak pun naiknya tinggi. Emas itu tuh turun gitu. Makanya Ustadz masih dulu itu Ustadz ragu-ragu beli emas. Sekarang juga masih ragu-ragu ya. Nanti aja lah waktu turun. Iya. Malan-malan tapi takutnya turunnya itu ini ya. Nah kalau mas jangan mana lebih mahal 2 tahun yang lalu sekarang mahalan sekarang sebenarnya nggak mahal, emas itu tetap aja harganya. Pertanyaannya itu lihat aja inflasi. Lihat inflasi setiap negara. Jika di Indonesia inflasinya setiap tahun itu 3%, berarti harga emas itu akan naik 3%. Lihat inflasi. Makanya tahun 2025 berapa inflasinya Indonesia? 5%, berarti emas itu akan naik 5%. Begitu cara menghitung emas. Makanya bukan bisnis emas itu bukan bisnis sebenarnya. Tapi nabung biar uang kita nggak berkurang. Sekarang nih Ustadz punya uang 30 juta, anggaplah 30 juta. Tahun 2026. Tetap aja Ustadz nabung 30 juta sampai tahun 2030. Secara tidak langsung uang Ustadz itu tetap berkurang. Berkurang meskipun nilainya 30 juta. Kenapa? Karena inflasi. Cara biar uang Ustadz itu tetap alias nggak berkurang-kurang, Ustadz ubah 30 juta ini jadi emas. Berapa gram kira-kira? 15 gram. 15 gram tahun 2006 2030 tetap 15 gram. Apakah naik 15 gram ini? Nggak naik, tapi nanti uangnya akan naik, bisa jadi 50 juta. Makanya orang bilang kita investasi emas, nggak ada investasi emas menurut Ustadz ya, nggak ada investasi emas. Yang ada itu adalah mempertahankan harga uang kita. Kok panjang ceritanya itu. Ya seperti itu untuk masalah emas ya. Nanti yang mau bisnis emas, usahakan ketika punya BSI, nanti kalau udah jadi pembisnis, jangan jadikan uang antum itu jadi uang. Jadikan jadi emas. Ada ininya di aplikasi BSI.
Jadi misal Ustadz punya gaji, anggaplah 1 juta misalnya. Uang gaji Ustadz jangan kasih ngendap sehari di ATM. Langsung konversi dia jadi emas. Ada aplikasi di BSI. Aku beli emas langsung. Gitu. Diubah dia jadi emas. Uang kita tuh diubah jadi emas sama pihak BSI. Nah, seperti itu. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Besok kita bahas tentang masalah tanam-tanaman ya, tanaman dan juga buah-buahan. Insyaallah kalau emas, perak dan uang udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, هذا